Hei, perempuan itu lumayan ya. Hah? Benar-benar. Bagaimana kalau kita traktir dia minum? Ide bagus. Baiklah, ayo kita pergi teman-teman. Apa yang kau lakukan? Kembalikan padaku. Tenang, cantik. Lihat, kau makan sendirian di sini jam segini. Membosankan kan? Temani kami. Kita makan malam bersama. Tentu saja. Sayang, setelah makan malam, ku ajak kau jalan-jalan bersenang-senang. Kau lihat sendiri nanti enaknya. Kuulangi sekali lagi. Kembalikan ponselku. Ada di sini? Coba kau ambil kalau berani. Sialan, aku... Ada apa? Kenapa dia? Mungkin dia mabuk? Aduh. Tenang, ku mohon maaf. Keluarkan ponselnya. Ini. Pria dewasa mengganggu wanita. Pergi. Ini belum selesai. Ponselmu, ku kembalikan. Terima kasih. Nama saya Elena. Dan kau? Hugo, Terima kasih banyak atas tadi. Mau pergi minum sesuatu? tidak perlu. Kau seorang wanita. Sebaiknya kau tak berjalan sendirian malam-malam. Ini kota perbatasan. Aku juga tak menduga begini. Aku datang dari kota lain. Aku tinggal di sini waktu kecil, tapi sudah lama pergi. Hei, kau besok senggang? Bisakah kau mengantarku ke suatu tempat? Sudah lama aku tak tinggal di sini, dan takut tersesat. Maaf, besok aku ada urusan. Aku tak punya waktu. Pulang cepat ke rumah. Hei, Simpan saja kembaliannya. Keren amat sih gaya lo. Mobil mewah hilir mudik. Itu bukan sembarang orang. Mereka semua pemalas, terlibat dalam dunia bawah. Jangan bicara omong kosong. Sungguh. Makanya, Tenanglah, aku tidak seperti sampah Javier itu. Di permukaan tampak terhormat. Tapi sebenarnya jahat di dalam. Saudara Diego melakukan banyak hal untuknya. Mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Dan sekarang akhirnya, bahkan tidak muncul. Bahkan kura-kura yang bersembunyi tidak berlaku begitu. Bukankah ini putra mahkota? Salah. Mantan putra mahkota. Untuk siapa omong kosong yang baru kau katakan itu? Kau licik sekali. Tentu saja kata demi kata. Aku kirimkan semuanya kepadamu. Kalau punya nyali katakan sekali lagi. Ayo keluar bicara. Jangan ganggu saudaraku. Kalian mau dengar kan? Bos kalian, Javier. Dia hanya anjing ayahku. Anjing di kakinya. Sampah. Bangsat. Kurang dari babi atau anjing. Kau pikir ayahmu masih hidup? Pukul dia! berhenti memukul. Berhenti memukul. Jangan sentuh dia. Pergi. Berhenti memukul. Ayo. Siapa kau? Bertengkar di depan altar seseorang. Itu sudah kelewatan kan? Apa urusanmu? Bahkan kau tak tahu siapa aku. Dan kau berani ikut campur? Pukul dia!
Kenapa kalian berhenti memukul? Cukup mengesankan ya. Siapa nama kau? Leon. Benar-benar seperti singa. Haruskah aku traktir kau makan? Sebagai terima kasih kau selamatkan nyawaku, Saudara Leon. Baiklah, Ayo. ayo. Kami undang Elena kita naik ke panggung. Terima kasih atas dukungan semua penonton dan penggemarnya. Terima kasih kepada penggemarnya. Dan terima kasih kepada juri kami. Selamat, Elena. Tidak. Simpan itu. Kau belum cepat-cepat pergi? Dadah. Lumayan ya. Keluarkan ponselnya. Ayo. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau dorong aku? Apa kau tak lihat dia ragu-ragu saat aku pergi? Dia ragu-ragu? Kalau mau minum tak apa buang sedikit waktu. Maksudku sadarlah. Kita di pintu. Dewi kau tak ada di sini. Dewi apaan? Di mana Dewiku bukan urusanmu. Tahu urusan orang. Bicara. Baiklah. Di mana kau? Aku pergi sekarang. Ada apa? Temanku mau bicara soal penting. Di klub sebelah. Kita pergi bersama. Klub malam? Lebih baik kita tinggalkan. Ada apa dengan klub malam? Tak mau tahu rahasia di sini? Ayo. Baiklah, aku pergi denganmu. Aku pergi denganmu melihat. Aku jamin kau akan terpanah. Aku menemukan mereka. Bersiap untuk bertindak. Kata orang, anak buah kafir tangguh. Tapi kau buat mereka kabur. Kau buat mereka kabur. Memuaskan sekali. Siapa di antara kalian mau apa? Kita ambil uangnya dan selesaikan. Kau melawan orang yang salah. Saudara-saudara, ayo. Sialan. Masih ngapain kau di sini? Ayo cepat. Saudara, hati-hati.
Masih pukul saja ya. Kenapa berhenti memukul? Keluar semuanya. Pengecut Javier itu pasti mau membunuh dengan tangan orang lain. Si pengecut itu. Dia mau membunuh dengan tangan orang lain. Sergio sudah selesai membuat kacau. Dia benar-benar mengira dia raja. Dan masih mau menyebabkan kekacauan di langitku. Aku khawatir dengan kecerdasannya. Dia bahkan mengira kau akan membantunya. Setelah kematian ayahnya, dia tak punya siapa-siapa. Semua orang menghinanya. Dia hidup seperti anjing. Sekarang siapapun yang baik padanya, pasti akan terbuka sepenuhnya. Tapi dia belum bilang tentang formula itu. Jika tidak, lebih baik kita cari seseorang untuk bunuh dia. Kenapa tergesa-gesa? Jika dia punya formula itu, cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Begitulah aku melihatnya. Dulu Salvador selalu mencegahnya terlibat dalam ini. Saat aku membunuhnya, aku bertindak begitu tiba-tiba. Kemungkinan besar, dia tak punya waktu untuk meninggalkan formula itu pada putranya. Jika begitu, tak ada gunanya menjaganya tetap hidup. Lebih baik segera singkirkan dia dari akarnya. Jangan lupa, di dalam grup kita, ada banyak yang masih ingat kebaikan ayahnya. Tepat karena itu aku memperhatikannya. Itu sebabnya aku mempertahankannya sampai sekarang. Jadi, kita tidak bisa terburu-buru. Tergesa-gesa adalah musuh kualitas. Bos, aku perintahkan bawahanku untuk menguji Leon. Sofia sudah menyelidikinya. Dia hanya pelatih tempur yang dipecat. Jangan terlalu pedulikan dia. Aku tidak bisa mengabaikannya. Dia sangat kuat. Aku rasa dia selevel denganku. Selevel denganmu? Aku mau menghadapinya. Munculnya orang seperti itu bersama Sergio, itu mengkhawatirkanku. Itu risiko untuk rencana kita. Baiklah. Kalau begitu pergilah dan uji dia. Tapi jangan banyak ribut. Tugas utamamu sekarang adalah menemukan pengkhianat itu. Mengerti. Duduklah. Bagaimana lukanya? Hampir sembuh. Baru-baru ini seseorang bilang padaku bahwa ada orang lain menjual narkoba kita di negara ini. Tidak mungkin. Bukankah kita punya monopoli? Apa itu pihak Javier? Masih belum jelas. Pergi dan selidiki masalah ini. Tidak peduli dewa apa yang berani menyentuh bagian kita di sini di negara ini. Pantas mati! Lihat dirimu, Salvador. Kalau kau jual formula itu padaku, itu akan sempurna. Makasih ya. Kalau butuh lebih cari aku. Tentu saja. Dadah. Saudara, aku punya daging segar. Mau coba? Standarku sangat tinggi. Jangan beri aku barang berkualitas rendah untuk menipuku. Otentik dan luar biasa ya. Ini beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Cobalah dan kau akan lihat.
Saudara, kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, kau akan merusak bisnis bos. Dia membawa narkoba kita. Dia sudah menjualnya di wilayah kita selama berhari-hari. Bos sudah tahu. Apa kau tidak tahu? Itu salahku, akan aku selesaikan segera. Aku akan memberi penjelasan padamu dan bos. Diam semuanya! Bicara! Siapa komplotanmu? Mau bilang atau tidak? Akan kukatakan. Siapa komplotan kalian? Akan kukatakan. Bos, masalahnya sudah jelas. Siapa yang sangat ingin mati? Apakah itu Valentin? Sudah tahu? Di seluruh wilayah utara. Kecuali dia yang mengira bisa menyaingi kita. Siapa lagi yang berani menantang kita? Tapi sebelum bertindak, kita harus klarifikasi sumber narkobanya. Klarifikasi itu, jika melibatkan Javier, akan bermasalah. Hanya darinya kita mendapat pasokan. Ya, aku akan atur sekarang. Aku akan atur segera. Teman lama. Tinggal beberapa hari menuju hari jadi kematianmu. Aku tak tahu apa pendapatmu. Saat melihat situasi sekarang. Cepat. Kemari, masih ada lagi. Jangan buang waktu. Cepat. Apa yang kalian lakukan? Kalian belum juga datang membantu. Tumpukan yang di sana. Tidak ada apa-apa. Apa ini semua? Hanya ikan busuk. Tunggu. Ya Tuhan. Es biru. Apa yang kau lakukan? Kita akan jadi kaya. Ayo. Sialan. Mereka kabur dari kita. Luisa, periksa tempat kejadian. Ya. Carlos, informasi. Pemilik gudang bernama Laura. Aku sudah kirim alamatnya. Baik.
tetap bersama tim teknis. Jose, tangkap mereka. Ya, ayo. Kabar buruk, Ada apa? polisi menggerebek gudang kita. Gudang yang mana? Gudang 7. Yang bertanggung jawab adalah Laura. Bagaimana kerugiannya? Masih belum tahu. Dia sudah memindahkan barangnya sebelumnya, tapi sekarang kita tidak bisa menemukannya. Kita tidak tahu kemana dia memindahkan barangnya. Bos, kami menemukan pengkhianatnya. Siapa? Laura, gudangnya membuat catatan palsu. Gina, kerahkan semua koneksi kita. Ambil kembali barangnya. Bunuh Laura langsung. Mengerti. Pasti. Dia kabur. Semua waspada. Kakak Laura. Cepat selesaikan pekerjaannya. Ya, cepat pergi bekerja. Tunggu, ada masalah. Ada apa? Satu mobil hilang. Halo, Ini aku. Bertindak. Membungkuk. Turun. Jangan bergerak. Membungkuk. Semua diam. Dia kabur. Aku ingin tahu, dari mana Bos Claudio mendapatkan informasi itu? Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah gudang rahasia Laura? Apa jangan-jangan punya informan di sini? Dia bilang menerima laporan. Dilaporkan banyak truk keluar masuk di sini. Dia pikir mungkin ada masalah. Jadi dia meminta kami datang. Kita mundur. Ayo. Kita aman. Apa kau yang menelepon polisi? Ya, atau pilihan lain apa yang kita punya. Kau tahu bahwa yang paling aku benci adalah polisi. Ayahku mati di tangan mereka. Dan kau menelepon mereka untuk bekerja sama? Kau bodoh. Bukankah kau ingin melawan Vicente? Bertabrakan langsung dengannya. Apa kau sanggup? Lihat, hanya satu Laura. Berapa banyak pengikut dan senjata yang dia punya. Melawan Vicente secara langsung itu gila. Tidak memanfaatkan polisi. Haruskah aku mempertaruhkan nyawaku? Tapi... Tidak ada tapi. Selama kita bisa melawan Vicente, cara apapun adalah cara yang baik. Sekarang Vicente, kehilangan barang yang sangat besar. Pasti jiwanya sakit sekali. Dan kemungkinan polisi akan terus memberinya masalah. Jadi, dia seharusnya tidak mengganggumu akhir-akhir ini. Kau tahu?
Baiklah. Tapi lebih baik kita tidak bekerja sama lagi dengan polisi. Aku benci polisi. Mengerti. Ayo minum. Mau kemana? Tim anti narkoba. Baik. Halo, aku Ana dari tim anti narkoba. Halo, aku Jose. Halo, aku baru saja selesai. Waktu kematiannya, pasti antara jam 1 dan 2 dini hari. Mereka memotong arteri lehernya. Dia mati kehabisan darah. Tapi dia punya banyak luka yang tidak fatal. Sepertinya dia disiksa sebelum mati. Lagi pula, luka fatal di lehernya sangat aneh. Bentuknya segitiga. Kelihatannya senjata profesional. Bayonet segitiga? Ya, apa kau pernah bertugas di militer? Tidak, belum pernah. Aku hanya penggemar militer. Aku sudah sedikit meneliti. Boleh aku lihat? Tentu saja. Teknik membunuhnya sangat terampil. Metodenya bersih dan efisien. Pembunuhnya pasti profesional. Tapi mengapa dia menggunakan senjata seperti itu? Ada masalah dengan itu? Bayonet segitiga dibuat pada tahun-tahun awal berdirinya Cina. Itu untuk militer. Strukturnya bermata 3. Jadi sulit melakukan gerakan memotong. Selain itu karena ukurannya, mudah terluka karenanya. Dan kekerasan serta ketangguhannya tidak sebanding dengan senjata modern. Jika pembunuhnya profesional, mengapa dia akan memilih senjata yang sudah usang oleh waktu? Kecuali dia sudah terbiasa dengannya. Atau secara pribadi, memiliki ikatan emosional yang sangat dalam dengan senjata ini. Aku kira alasan pembunuh memiliki preferensi ini ada hubungannya dengan pengalamannya. Dalam kasus ini, Vicente punya seorang wanita di bawah komandonya yang sesuai dengan alasanmu. Maksudmu Gina? Tepat. Kata orang dulu dia pernah di gerilya negara es. Kelompok bersenjata di sana suka senjata kuno kita. Jadi, Laura telah disingkirkan oleh Gina. Berhenti. Ayo. Polisi. Diam! Kejar. Ayo. Maaf Ana, kita kehilangan dia. Dia tidak akan kabur. Pegang. Baik.
Apakah kalian sudah di posisi? Lindungi aku. Apa yang terjadi? Minggir! Maafkan aku. Siapa sangka mobilnya mogok di sini ya? Hei, telepon seseorang untuk memperbaiki mobil. Baik, kau tahu aku tidak menginginkannya kan? Ambil jalan lain. Ayo, Aku benar-benar minta maaf ya. Kakak Santiago, kami menangkap istri dan anak-anak Nico. Mereka sudah mengaku Nico mendapatkan barang milik Vicente. Aku tahu. Bunuh istri dan anak-anaknya. Potong kepala mereka. Gantung di pintunya. Ya. Nico, jika kau ingin balas dendam, carilah aku. Maaf, bos. Aku tidak berguna. Aku membiarkan Brian kabur. Tentu saja kau tidak berguna. Dengar baik-baik. Temukan Brian dan bunuh dia. Kau tidak bisa membiarkannya kabur atau jatuh ke tangan polisi. Ya. Dan ku dengar satu truk barang kita dicuri oleh sopirnya. Untungnya tidak jatuh ke tangan polisi. Kali ini kerugianku besar. Barang itu, kau harus mengambilnya kembali. Mengerti. Pergi! Lihat baik-baik. Siapapun yang macam-macam dengan kita, beginilah akibatnya. Ya. Kakak, Bagaimana dengan barangnya? tenang. Kita sudah selesai memindahkannya. Ayo, cari setengahnya yang lain.
Ayo. Uangnya ada di dalam tas? Jelas. Dan barangnya? Tentu saja ada. Biar aku lihat dulu. Tidak. Pertama aku lihat barangnya. Gila. Aku mengambil risiko besar mengundangmu ke sini. Apa kau pikir aku hanya ingin main-main denganmu? Buka untukku. Baik. Aku tunjukkan. Apa kau bercanda? Apakah jumlahnya benar? Itu setengah dari uangnya. Setengahnya lagi. Aku berikan saat kau berikan barangnya. Gila. Kau gila. Setengah uang untuk barangku? Dan banyak omong. Barangmu. Siapa yang punya uang tunai sebanyak itu untuk membelinya? Aku perlu menjual barangmu. Supaya punya uang untuk memberimu. Tidak, aku butuh uangnya segera. Soalnya aku bilang, sekarang satu-satunya yang bisa membeli barangmu, hanya aku. Jika aku tidak menerimanya, barangmu akan membusuk di tanganmu. Ana. Andra. Di mana Carlos dan Fanny? Aku tidak tahu. Mungkin mereka tersesat? Halo. Ana, tunggu aku. Mobilnya mogok. Baik, Apa yang terjadi? mobil mereka mogok. Baiklah, jangan tunggu. Bertindak terpisah. Targetnya adalah mobil merah. Jangan bangunkan musuh. Ya? Apa kau yakin ini dia? Ya, sudah dikonfirmasi. Semua berkumpul dan bertindak. Baik. Hari ini aku hanya membawa setengahnya. Lakukan begini, uang untuk produk. Setengahnya lagi. Kita transaksi saat kau punya uang. Luar biasa ya. Kau menyimpan kartu as kan? Kau juga. Katakan jadi atau tidak? Lihat barangnya dulu. Ada apa di dalam rumah? Sepi sekali. Kalau begitu tangkap. Ayo! Mereka mendahului kita. Itu bayonet segitiga. Itu sama yang membunuh Brian. Kemungkinan besar Gina lagi. Pasti dia. Tubuhnya masih hangat dan darahnya belum kering. Waktu kematian tidak lebih dari setengah jam. Dia itu Gina. Amankan ini, kejar! Ini semua salahmu. Lihat, sekarang sudah terlambat. Nona, mobil ini mogok di saat krusial. Apa yang bisa kulakukan? Halo, Ana.
Carlos, sudahkah kau perbaiki mobilnya? Ya, kami akan segera sampai. Hentikan truk hijau gelap itu. Plat 79579. Tidak perlu, aku sudah melihatnya. Fanny akan mengirim lokasinya. Baik. Mereka mengikuti kita. Mereka mengikuti kita. Kenapa kau takut? Permainan baru saja dimulai. Carlos, apa yang terjadi? Apa salahku? Aku kena ban bocor. Apa yang bisa kulakukan? Halo? Jose, ada paku di jalan. Hati-hati. Hati-hati, Ana. Ada paku di jalan. Baik. Mobil mereka tiba. Kakak Gina, kau hebat. Ini akan bikin mereka pusing ya. Berhenti menjilat. Suruh perusahaan bawa mobil lain ke depan. Ganti di sana. Ya. Ana, Jose. Guru. Cepat! Biarkan aku lewat. Pelan-pelan. Ana, Mobil itu? tenang. Kami sudah mengeluarkan peringatan. Seluruh kota sedang mencari mobil itu. Dia tidak akan kabur. Kalian harus temukan mobil itu. Wanita itu adalah Gina. Tangkap dia. Dia di mobil itu. Baik, jangan khawatir. Istirahat yang baik. Halo. Aku di sini. Kemarilah. Kakak Gina. Singkirkan mobil ini. Baik. Cobalah. Bagaimana? Baik. Dari mana kau mendapatkannya? Itu bukan urusanmu. Siapa? Kau tidak membungkamnya? Maaf kak, aku lupa. Ini aku. Kakekmu. Kau Kalian kenal? tentu saja. Putra mahkota kan? Apa maksudnya? Artinya bahwa aku kreditornya. Dia berutang banyak uang padaku. Gila. Bukankah kau dari keluarga kaya dan berutang uang pada orang lain? Dan tidak sedikit. Singkatnya, cukup untuk membuatnya hidup sebagai buronan seumur hidup. Berhentilah bicara omong kosong. Apakah kalian berdua mendengar sesuatu?
yang seharusnya dan tidak seharusnya. Semuanya aku dengar. Dan untuk meninjau, aku bahkan merekamnya. Kau mencari mati ya? Dua saudara. Perselisihan kalian tidak penting bagiku. Aku juga tidak mau ikut campur. Kita semua dari lingkungan ini kan? Aturan lingkungan ini kita tahu. Loco ingin membeli barangku. Pasti sangat berharga. Coba lihat bagaimana kalau begini. Pertama aku jual barangnya ke Loco. Masalah hutang antara kalian. Selesaikan sendiri. Jadi baiklah kan? Itu ide bagus. Tapi, meskipun aku setuju, apa kalian akan percaya? Jadi tidak jadi transaksi? Mencari mati. Ayo. Halo, Kakak Gina, kami sudah sampai. Tapi sepertinya ada lebih banyak orang di kapal. kuasai pintu keluar. Tunggu aku. Jangan biarkan seorang pun. Ya? Ambil. Apa? Kenapa kau punya senjata? Aku sembunyikan sebelumnya. Mana mungkin aku berani menjual tanpa sesuatu yang berat? Apa kau tidak takut mereka menembak dan menarik polisi? Bersembunyi di sini. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tidak. Urus diri kalian sendiri. Sebelum datang, aku sudah menelepon polisi. Kau menelepon polisi? Aku bunuh kau. Pergi ke sana. Baik. Kulihat kau. Keluar. Berhenti. Luar biasa ya. Kau menyelamatkanku kali ini. Aku kakakmu, bukan bebanmu. Tunggu aku akan mencari sesuatu. Kakak bawa barang-barang ini. Kau gila? Kau akan membawanya? Apa kau mau menjual narkoba atau menyembunyikannya? Buang ke sungai. Selama Vincente tidak menerima barangnya, selesai. Kakak, bisakah kau lebih berani? Di dunia ini, makin berani makin menang. Mereka yang melakukan hal-hal besar tidak peduli dengan detail. Apakah menjual narkoba itu hal yang besar? Jangan buatku tertawa. Ku bilang, entah kau berikan barangnya ke polisi, atau kau buang ke sungai. Jangan ikut campur. Tidak mungkin. Kakak Gina. Bagaimana situasinya? Semua baik. Tapi, baru saja ada tembakan. Bisa menarik polisi. Bertindak! Ya? Apa kau tahu berapa nilainya? Meskipun nilainya segunung harta, ini narkoba. Jika kau terlibat, kau tidak akan pernah bisa keluar. Barang ini milik Vicente. Jika dia tahu itu ada padamu, apakah dia akan membiarkanmu? Dan lagi pula, apa yang kita lakukan dengan Loco dan Sonia? Apa kau mau menyingkirkan mereka? Tapi? Tidak ada tapi. Mengambil tanpa izin adalah mencuri. Pemilik barang ini adalah aku. Maukah kalian memberikannya padaku? Atau aku akan mengambilnya sendiri? Aku tinggalkan barangnya untuk kalian. Biarkan kami pergi. Yang terjadi malam ini anggap saja tidak pernah terjadi. Bagaimana? Naif. Apa kau pikir itu mungkin? Siapa kalian? Ayo. Kejar! Kakak Gina! Polisi datang! Satu cepat. Ayo! Kakak Gina dan barang kita? Jelas bawa sebanyak mungkin. Kemari.
Maaf kak, aku buta karena keserakahan. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Benarkah? Tapi ke depan, jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Apakah kau dengar? Setiap kali aku melihat barang-barang itu, aku teringat ayahku. Aku ingat masa lalu. Maaf kakak, aku tidak bisa menahannya. Jangan bicara lagi. Ayo cepat. Kalau tidak akan jadi masalah besar. Tuan Vicente, ini adalah orang yang saya rekomendasikan. Itu wanita? Ya, itu wanita. Tapi jangan remehkan wanita ini. Tak terhitung banyaknya orang kita yang mati di tangannya. Jika dia tidak dikhianati, kami tidak akan bisa menangkapnya. Meski begitu, tentara kita juga banyak yang tewas. Aku suka tatapanmu. Baik, aku ambil dia. Aku peringatkan kau. Dia sangat mahal. Tentara mudah dicari, jenderal sulit ditemukan. Sebutkan harganya. Lepaskan topengnya. Uang. $100.000. Hitung sendiri. Tidak terima klaim setelahnya. Tuan Vicente adalah teman lama. Bagaimana mungkin tidak percaya padanya? Aku bawa dia. Namamu Jimena, kan? Mulai sekarang, wanita bernama Jimena sudah mati. Di dunia ini, hanya ada satu wanita bernama Gina. Selama aku Vicente hidup, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kau berani menggunakan orang sepertiku? Harusnya kukatakan hanya orang sepertiku yang berani menggunakan orang sepertimu. Baik. Beri aku setengah jam. Pinjamkan aku pistol dan mobilmu. Tuan Vicente, keluar. tidak. Jangan bunuh aku. Jika kau tidak membunuhku, uang ini semua milikmu. Uang ini akan kuambil. Dan nyawamu juga. Tidak. Bos, wanita itu pasti sudah kabur. Sudah 1 jam. Kenapa dia tidak kembali? Sekarang kita tidak punya mobil. Jika kita jalan kaki kembali, akan memakan waktu setengah hari. Lebih baik kita pergi sekarang. Kedua penggosip itu tidak berguna. Aku seorang sudah cukup. Bagus sekali. Dan mobilnya? Di atas sana. Ayo. Kalau bukan karena Vicente mengirimnya ke negara es dan tentara mengenalinya, hampir tidak ada yang tahu asal-usul Gina. Dia sangat terampil dan tanpa ampun. Dia sudah membantu Vicente dalam banyak hal. Dia tidak pernah gagal. Kau harus berhati-hati.
Karena tentara negara S mengenalinya. Mengapa mereka tidak menyingkirkannya? Bagaimana saat tentara menjualnya? Mereka menggunakan kambing hitam untuk membebaskannya. Secara hukum, dia sudah mati. Lagi pula, tujuan kita adalah membongkar kartel Vicente. Fokus hanya padanya. Tidak ada gunanya dan akan membangunkan musuh. Vicente tidak hanya memilikinya. Selain Gina yang menggunakan pisau, ada Victoria yang menggunakan otak. Victoria? Kedengarannya familiar. Lihat, ini wanita ini. Dulu dia bekerja dengan Antonio dalam perdagangan narkoba. Lalu dia menjadi selir Vicente. Sekarang dia orang nomor 2. Pikirannya sangat tajam. Dia mengelola kartel narkoba Vicente yang luas. Dia dan Gina dikenal sebagai dua bunga Vicente. Dengan mereka, Vicente sekarang mematikan dalam segala hal, hampir tanpa perlu bertindak sendiri. Dia bisa menyelesaikan transaksi narkoba. Dan kedua orang ini sangat loyal kepada Vicente. Di saat-saat krusial, lebih memilih mengorbankan diri daripada mengkhianati Vicente. Jadi untuk membawa Vicente ke pengadilan, kita masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Omong-omong, terakhir kali Antonio bilang, soal Vicente punya seseorang di belakangnya. Ada kabar? Tidak, dia sangat berhati-hati. Sejak lidahnya tergelincir, dia tidak bicara lagi. Tapi tenang, cepat atau lambat kita akan tahu. Sejak kau menyusup dengan Antonio, hasil kita sangat besar. Tapi kau harus hati-hati. Aku tahu. Ana dari tim 11-nya itu mengawasiku sangat ketat. Apa dia tidak tahu tentang Vicente? Dia tahu. Tidak ada satupun polisi narkoba yang tidak tahu Vicente. Hanya saja dia tidak tahu soal Fernando. Dia cukup mampu. Sudahkah kau mempertimbangkan memberinya tanggung jawab lebih? Aku tahu harus berbuat apa. Omong-omong. Itu Elena. Apakah dia masih mengganggumu? Jangan bicara. Dia membuatku khawatir. Dia gadis yang belum dewasa. Identitas ayahnya istimewa. Kau harus mengelolanya dengan baik. Hubungan antara kalian bertiga. Yang terpenting, aku selalu berpikir bahwa Antonio tidaklah sesederhana yang kelihatan. Kau harus lebih hati-hati. Aku paham. Jika tidak ada lagi, aku pergi. Baik. Aku ingin mengirimmu ke pedalaman Cina. Untuk mencari Vicente? Ya. Dan tidak. Bos, apa maksudnya? Andres punya mitra. Julukan dokter. Pria ini punya sumber produksi es biru. Karena Vicente mengkhianati kita dengan memasok Nico. Mengapa tidak kita lewati dan berurusan langsung dengan dokter? Aku akan membuat Vicente membayar. Sebelumnya kau tidak menyebutkannya. Seharusnya kita berurusan langsung dengannya. Dan Vicente itu mengambil komisi. Dan tidak menepati janjinya. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Aku tahu tentang keberadaan dokter. Tapi aku tidak tahu persis siapa dia. Aku tidak bisa menghubunginya. Tapi sekarang berbeda. Seseorang bernama Diego menghubungiku. Dia veteran dari zaman Andres. Dia tahu identitas asli dokter. Dengan menemukannya, kita temukan dokter. Tugas ini untukmu. Jangan mengecewakanku.
Jadi itu kau. Aku bertanya-tanya, mengapa mereka tidak datang mengganggu kita? Pada akhirnya, sesuatu yang tak terhindarkan datang. Kemampuan bagus ya. Sayangnya kau kekurangan ini. Kenapa tidak kau keluarkan sebelumnya? Kita akan menghemat tenaga. Jarang menemukan seseorang yang mengalahkanku. Tentu aku ingin menikmati pertarungan. Lain kali bayar aku untuk latihan ya. Masih bercanda ya? Apa kau tidak takut mati? Apa gunanya takut? Kalian memutuskan untuk membunuhku. Lagi pula aku akan mati. Apa kalian ingin aku berlutut memohon? Jangan mimpi. Aku tidak pernah memohon. Kau tidak terlihat seperti preman. Lebih mirip seorang ksatria Cina. Cukup. Bunuh aku atau siksa aku. Katakan. Tidak separah itu. Hanya saja seseorang minta menemuimu. Siapa? Kau akan tahu saat pergi. Ambil. Jangan cuma makan. Anak ini. Sejak kita menangkapnya, dia tidak bicara sepatah kata pun. Mungkin dia ketakutan. Dia orang yang diminta bos. Tidak mungkin dia selemah itu. Tidak peduli. Selama dia tidak kabur, selesai. Ayo. Bos, Hugo ditangkap. Di gudang 1. Baik. Pesan penerbangan ke Yunan. Terima barangnya di sana. Transaksi ini kau yang pimpin. Tidak masalah. Kudengar bahwa kau menangkap Hugo. Apa yang mau kau lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Mencari teman. Teman yang bisa dipercaya. Tapi, mungkin agak sulit. Kudengar bahwa dia cukup loyal ya? Yang sulit butuh seseorang untuk melakukannya. Yang mudah sudah diberikan ke orang lain, kan? Ikut aku menemuinya. Ayo. Bos! Halo, aku Vicente. Ini pacarku Victoria. Hai. Kau Vicente. Suatu kehormatan. Aku sudah tahu. Antonio tidak bisa mengatakan hal baik. Apa yang kau mau? Mencari teman. Ini caramu mencari teman? Kakak, kau istimewa. Jadi aku harus pakai cara khusus, kan? Katakan. Untuk apa kau menangkapku? Langsung. Aku suka orang yang langsung. Kejujuranku. Kakak, jika kau buat aku menjadi teman Vicente,
Aku jamin kekayaan dan kehormatan seumur hidup. Bawakan aku rumus Antonio. Rumus? Tuan Khaled, suasana hatimu bagus hari ini. Rumus es biru. Andres mengembangkannya dan memberikannya pada Antonio. Apa dia tidak bilang? Aku tidak tahu rumus apapun. Lagi pula, kau punya begitu banyak kekuatan di sini. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, bagaimana mungkin dia memberikannya padaku? Kalian berdua, kita menempati tempat yang berbeda di hatinya. Dia membenciku mati-matian. Tapi kau berbeda. Kau temannya, saudaranya, satu-satunya orang yang bisa dia percaya sekarang. Bagaimana kau begitu yakin dia punya rumusnya? Bagaimana jika dia tidak memilikinya? Aku masih membiarkannya hidup. Suamiku, apakah aku tampak cantik? Jika suatu hari aku pikir dia tidak berharga, untuk apa aku mempertahankannya? Kakak. Jadikan aku teman Vicente. Terima uang ini. Rumusnya bisa kau dapatkan sedikit demi sedikit. Aku bisa tunggu. Siapa yang tidak suka uang? Dia menjadi muram dan membosankan. Tuan Khaled. Tidak mungkin. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Pikirkan. Aku mau rumusnya, bukan nyawanya. Pertimbangkan baik-baik. Dengarkan nasihat. Bukan apa-apa urusan kerja. Kau melamun di pertemuan kita? Hanya ada dua jalan. Satu, bekerja denganku. Yang lain adalah kematian. Ya. Tidak terlalu yakin. Aku menasihatimu satu hal lagi. Hidup ini, jangan pernah melawan hidupmu sendiri. Dan terlebih lagi melawan uang. Aku menolak. Hanya 4 jam? Jaga temanku dengan baik. Ya. Victoria, ayo pergi. Jadilah pintar. Tidak jauh. Lihat, menyusuri jalan. Beberapa langkah lagi. Lihat rumah-rumah ini. Hampir tidak ada keluarga, sepi. Kau mencari ketenangan, kan? Ku bilang, ini tempat yang paling sesuai dengan persyaratanmu. Di sini. Lihat, masuk lewat sini. Di depan kita naik ke lantai 2. Ayo masuk dan lihat. Lihat, untuk tinggal sendiri lebih dari cukup. Baiklah. Bagaimana? Sangat kokoh ya. Itu dari kayu solid. Aku sewa. Baik. Kalau begitu beri aku KTP-mu. Aku daftarkan. Baik. Ini kuncinya. Situasi apa ini? Tim sudah di posisi. Haruskah kita minta bantuan? Ya Sabir, cukup. Polisi khusus akan datang nanti. Mereka akan bertindak saat kita konfirmasi. Siap masing-masing ke posnya.
Bisnis ini sungguh bagus. Kau mau minum apa? Aku traktir. Tentu saja kau yang traktir. Tidak pantas wanita yang traktir ya. Tepat. Apa? Ayo minum. Minum. Bersulang untuk Diego. Apakah dia masuk? Tidak. Kemarilah Diego. Terus minum. Dia datang. Jangan pergi. Sepertinya dia tidak menemani kita ya. Halo. Tuan Santiago. Aku Diego. Kemarilah. Kenapa tidak menungguku di sini? Aku sendirian di kamar. Bosan sekali kan? Aku tidak bisa memanggil cewek. Tentu saja main di luar dulu. Apa kau tahu risiko yang kutanggung datang ke sini? Apa kau ingin polisi mengawasiku? Aku bunuh keluargamu. Cukup. Jangan mulai itu. Saat aku di puncak bersama kakak Andres, kau bahkan tidak tahu di mana kau sebagai prajurit biasa ya. Jika kau mau berunding, duduklah. Jika tidak, pergi sekarang. Jangan rusak kesenanganku. Kita bisa berunding. Tapi aku harap informasimu nyata. Kalau tidak, aku jamin kau akan mati tanpa tubuh utuh. Aku di lingkungan ini punya reputasi yang kuat. Kali ini saat kembali, aku tidak akan merusak namaku. Karena jika aku mau berunding dengan kalian, aku akan jujur. Oh benar, ku dengar Gustavo terkenal. Karena setia pada kata-katanya. Jadi ketulusannya dalam berunding, pasti cukup kan? Tentu saja. Jika tidak, aku tidak akan datang. Transfer uangnya. Langsung. Daniel, Luisa, kalian dengan Jose ikuti Diego. Carlos, Fanny, kami ikuti Santiago. Jika kalian menemukan gerakan aneh, tangkap dia segera. Tidak mustahil. Ya. Baik, uangnya sudah sampai. Sekarang kau bisa beritahu aku keberadaan dokter, kan? Kenapa buru-buru sekali? Apa kau bermain-main denganku? Uangnya sudah ditransfer ke aku, tapi harus hidup untuk menghabiskannya. Kau tahu, dokter dulu ingin membunuhku. Sekarang dia tahu aku menjual identitasnya. Apakah dia tidak akan mengejarku ke seluruh dunia? Kenapa dia mau membunuhmu? Karena aku tahu sebuah rahasia. Katakanlah, selain uang, aku punya satu syarat. Bahwa Gustavo memberiku perlindungan. Kami mencari dokter untuk bekerja sama. Dokter ingin kau mati. Dan kau ingin kami melindungimu? Kalian dan dokter hanya bekerja sama. Itu hanya bisnis. Kalian belum percaya kan? Lagi pula, aku Diego. Aku selalu menepati janji, tidak pernah ingkar. Saat aku sampai di tempat aman,
Sudah tentu aku akan beritahu kalian siapa dokter itu. Dan kenapa tidak langsung pergi ke negara es? Jika kalian tidak datang ke sini, bagaimana aku tahu ketulusan kalian? Lagi pula, kita belum mencapai kesepakatan. Apakah aku akan dengan bodohnya pergi ke wilayah kalian? Kau menantang kesabaranku. Aku tahu, Gustavo ingin menguasai teknologi es biru. Jadi pasti dia tertarik pada dokter. Kau tahu, sejak kematian kakak Andres, hanya dokter yang bisa memproduksi es biru. Bahkan bisnisnya berjalan baik. Ayo! Aku tidak menyangka kalian akan datang secepat ini. Ayo cepat. Bersama-sama kita terlalu menarik perhatian. Berpisah. Kita bertemu di sungai. Masuk ke kamar. Masuk ke kamar. Berhenti. Hati-hati. Jangan tembak. Khaled. Kejar masing-masing. Ayo. Dia ada pekerjaan? Mel. Aku gagal. Ya. Berhenti! Selamat siang, Sim, tolong. Terima kasih, silakan lanjut. Selamat siang, tolong kerjasama dengan pemeriksaan. Berhenti! Berhenti, jangan lari. Berhenti! Oke. Berhenti! Berhenti! Jangan lari. Tersangka kabur menuju terowongan 3. Bantuan diminta. Tersangka kabur menuju terowongan 3. Kami butuh dukungan. Bertindak. Pegang. Baik. Berhenti. Angkat tangan. Aku Carlos. Aku menemukan tersangka di terowongan 3. Balik. Tangan di kepala. Berhenti. Berhenti. Lepaskan. Kau tidak akan kabur. Kau terkepung. Turunkan senjata. Lepaskan aku. Turunkan senjata. Bawa dia pergi.
Berhenti! Kawan, bangun. Aku sudah bangun, bodoh. Kau hebat ya? Aku bertahun-tahun di lingkungan ini. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu loyal. Tapi kakak, aku menasihatimu. Kita semua dari daging dan darah. Jangan melawan lagi. Masih membual? Beri dia lagi, ya. Apa ini? Es biru murni. Bagaimana? Beri dia semua. Baik. Bos, dia bukan polisi kan? Tahan begitu banyak. Polisi? Jika dia polisi, hari ini dia tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Bangun. Jelas. Kau kebanyakan nonton film polisi. Bahkan seorang penyusup. Hei, katakan, kau polisi atau tidak? Aku ayahmu. Masih membual? Sudah, cukup. Beri dia istirahat. Kau hampir membunuhnya. Aku rasa dia bukan polisi. Mungkin dia polisi bodoh. Akan bagus jika dia polisi. Jika aku tahu Fernando itu polisi, aku akan buat dia merasakan tinjuku. Apa? Fernando itu polisi? Kakak, apa benar? Aku tidak bercanda soal itu. Hanya sedikit yang tahu. Bos merahasiakannya. Kakak Fernando, kenapa kau menjadi polisi? Itu mimpi hidupku. Kami akan segera lulus. Saat aku jadi polisi sungguhan, aku akan menjadi pembawa pesan yang melenyapkan kegelapan. Harus tahu, di era yang damai ini, alasan mengapa orang tidak melihat kegelapan adalah karena dengan nyawa kami menghalangi kegelapan dari mereka. Bagus sekali. Ku dengar leher Fernando dipotong. Dia mati terlalu cepat. Aku bilang, pengkhianat sepertinya. Harus dipotong sedikit demi sedikit. Matinya terlalu murah. Berhenti berdebat. Bukannya kalian mau memukul? Ayo, pukul aku. Beri aku lebih banyak. Pukul aku. Kau sudah begini dan masih menantang? Kalau begitu tantang saja. Bawakan aku lebih banyak es biru. Baik. Katakan pada Vicente itu, suatu hari nanti akan kubunuh kalian semua. Membunuh kami? Tunggu aku. Karena tempat ini dulu adalah nerakanya. Siapa itu? Hugo? Vicente tua itu? Kau berani menyentuh anak buahku? Aku akan bunuh kau! Halo kakak. Martin, apa kau siap jika aku menikah dengan orang lain untuk menghabisi Vicente? Jangan mimpi. Sekarang, aku akan wujudkan apa yang kau mau. Mulai sekarang kita kembali ke titik awal. Aku akan tinggal dengan Laila. Aku bisa memberimu banyak uang. Kakak, ini bukan soal uang. Dengan semua uang di dunia, tanpa nyawa tidak bisa dibelanjakan kan? Aku rasa lebih baik simpan untuk peti matimu sendiri. Aku akan habisi kau.
Kakak, kemana? Keluar kota. Ayo. Berhenti main-main di sini. Ambil lebih banyak bir. Kakak Victoria sudah bilang, supaya kita minum lebih sedikit. Kita bermalam di sini sambil memberi makan nyamuk. Tidak bisakah kita minum bir? Cukup, lebih baik istirahat. Kita kelelahan seharian. Kau gila dipukuli atau apa? Kau sudah begini dan masih membual? Lebih baik bunuh aku sekarang. Atau saat aku keluar. Aku akan membuatmu berharap mati. Ayo, beri dia lagi. Cukup! Berhenti! Orang ini gila. Siapapun yang punya akal sehat, apa dia akan mencari pukulan? Aku rasa dia tidak bisa tahan terus seperti ini. Tapi kau tidak bisa membunuhnya, kan? Jika kau membunuhnya, kau tidak akan punya cukup nyawa untuk membayar. Hei, kali ini karena seseorang membantumu. Aku maafkan kau. Ada apa? Tunggu aku di sini. Pergi ke ruang perawat. Kalian mau keluar? Selamat siang, jalur darurat. Halo, selamat siang. Polisi? Ya, ada yang bisa saya bantu? Ada penipuan piramida di dekat rumahku. Penipuan piramida? Ya, di gudang. Ini sangat memalukan. Kemarin beberapa mahasiswa ditangkap. Mereka berteriak putus asa. Apa kau melihatnya? Ya. Baik. Tolong segera kirim polisi. Beritahu alamat lengkapnya. Ada apa? Urus urusanmu sendiri. Buka cepat.
Polisi datang, beritahu semua orang. Pak polisi, apa yang kalian lakukan di sini tengah malam? Kami tidak memanggil polisi. Maaf, kami menerima laporan. Di sini diduga ada penipuan piramida ilegal. Bagaimana mungkin? Ini gudang perusahaan kami. Tepat, penipuan piramida itu tidak benar. Aku tidak percaya ya. Di dalam seharusnya gudang terlantar, tanpa pemilik. Ada apa? Baik, jadi... Jangan bertele-tele. Kubilang, di sini pasti ada masalah. Tolong minggir, terima pemeriksaan. Pak polisi, benar-benar gudang perusahaan kami. Hanya saja bos baru saja membelinya dan surat-suratnya masih tertunda. Itu sebabnya tidak muncul di sistem kalian. Lihat, kalian bahkan tidak punya surat perintah penggeledahan dan tetap menggeledah kami. Sabir, tidak mau sadar. Aku akan laporkan ke polisi. Tempat ini gudang terlantar. Pasti ada masalah. Aku peringatkan kau, kerjasama dengan pemeriksaan kami. Pak polisi, membungkuk. Membungkuk. Masuk. Sialan. Antonio? Kakak, kenapa jadi kau? Bagaimana kau bisa kabur sendirian? Kau datang untuk menyelamatkanku? Jelas. Kau benar-benar saudara. Untuk menyelamatkanmu. Aku bahkan menelepon polisi. Itu sebabnya lebih sedikit orang. Ini tidak aman. Ayo pergi sekarang. Tunggu! Tolong aku. Tahan. Kakak. Rumah sakit ini investasi pribadiku. Benar-benar aman dan bijaksana. Hugo akan mendapatkan perawatan yang baik di sini. Terima kasih, Paman. Mereka teman Elena, dan telah membantunya. Itu hal terkecil yang bisa kulakukan. Aku tidak akan bertanya kenapa Hugo terluka. Tapi Antonio, apa kau pikir dalam kondisi begini, kalian harus terus bergaul dengan Elena? Aku harap kalian merenungkannya. Kenapa kau sangat lambat? Ayo, ayo. Sutua! Sutua, nyalakan perahunya. Tidak. Cepat, ayo. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Keparat, kau mau habisi kami? Mati!
Kakak Victoria. Kenapa kau datang tanpa memberitahu? Sepertinya aku datang di saat yang buruk ya. Aku mengganggumu. Hanya untuk mengisi waktu. Kaulah cinta sejatiku. Kau sudah tahu kan? Baik. Bagaimana situasinya? Tidak ada yang serius. Hanya memblokir polisi. Tidak ada konflik langsung. Dan lagi pula, saat polisi datang, Hugo sudah pergi. Tanpa bukti atau saksi, mereka tidak bisa berbuat banyak. Tapi, menurut orang kita, itu Antonio. Anak itu semakin berani. Masalahnya adalah bagaimana dia tahu bahwa Hugo ada di sana. Pasti ada yang aneh. Ada pengkhianat lain di perusahaan? Jika tidak bisa dijelaskan bagaimana dia tahu. Jadi Victoria, sampaikan perintahku. Tangkap Antonio dan Hugo. Aku akan menginterogasi mereka sendiri. Itu tidak baik kan? Banyak veteran di grup kita adalah mantan bawahan Andres. Dan Antonio adalah putranya. Kita selalu mengganggunya. Tapi jika kita hadapi dia secara terbuka, mungkin akan menyebabkan ketidakpuasan. Kalau begitu apa? Aku mau membuat contoh. Lagi pula kita sudah melawan Antonio. Apa bedanya? Manfaatkan kesempatan ini. Bersihkan grup internal dengan baik. Bagaimana jika mereka tidak jatuh ke dalam perangkap? Itu sebabnya kau tidak bisa bermalas-malasan, Victoria. Kau harus membuat mereka jatuh. Tapi aku sedang tidak mood. Ayo. Sebuah ciuman penuh gairah. Lebih baik sekarang? Kau pikir bagaimana? Kakak. Dokter, bagaimana pemulihan kakakku? Istirahat yang baik. Dalam waktu singkat. Dia akan pulih. Bicaralah kalian. Telepon aku jika kalian butuh sesuatu. Baik. Bagaimana perasaanmu? Apakah Tuan Lin yang membawa kita? Ya, itu rumah sakit pribadinya. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan perawatan sebaik ini. Aku tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Dan bukan aku yang mencarinya. Itu paman yang datang membantu kita. Dalam kondisimu, aku tidak bisa berpikir banyak. Kalau aku berpikir kau akan mati ya. Aku tidak berpikir. Seseorang sekuat dirimu juga bisa dipukuli. Bahkan kuda terbaik pun bisa tersandung dan manusia bisa salah. Aku juga tidak berpikir bahwa seseorang dengan kemampuan sedikit sepertimu akan berani menyelamatkanku sendirian. Penampilan bisa menipu. Kau masih menyangkal yang sudah jelas. Bagaimana kau tahu di mana aku berada? Seseorang mengirimiku alamat gudang dan fotomu. Siapa? Kenapa dia mengirimkannya padamu? Aku tidak tahu. Nomornya virtual. Tapi siapapun yang membantu kita adalah orang baik. Orang baik mendapat balasan baik. Cukup. Kita belum tahu siapa dia. Jangan bicara terlalu cepat. Dia lebih baik dari Vicente kan? Maaf kakak. Aku menyeretmu ke dalam ini. Apa hubungannya denganmu? Masa tidak? Karena bersamaku. Kau berakhir begini. Dia tidak melawanmu, dia melawanku. Kalau aku tahu, seharusnya tidak menyeretmu. Apakah kita bersaudara? Tentu saja. Jika kita bersaudara, jangan banyak bicara. Saat aku pulih, kita akan berurusan dengannya. Ya, kita akan berurusan dengannya. Aku juga ingin bertanya sesuatu. Jawab aku. Katakan, jika aku tahu, akan kukatakan tanpa ragu. Vicente yakin bahwa kau punya rumus es biru. Bahwa aku mengambilnya darimu untuk dia. Ada apa? Baiklah, jika kau tidak mau mengatakannya, lupakan. Seolah aku tidak bertanya. Bukan aku tidak mau. Tapi aku takut jika mengatakannya akan merugikanmu. Apa kau pikir sekarang aku peduli jika kau merugikanku? Baik. Ku bilang, saat ayahku masih hidup, dia punya mitra bernama dokter. Dokter? Konon dia dan ayahku bersama-sama menciptakan es biru
Untunglah ayahku punya rencana cadangan. Jadi, es biru yang beredar di pasaran adalah produk cacat. Seperti lot yang kita lihat di perahu. Meskipun kualitasnya tinggi. Dibandingkan dengan yang asli, masih sangat kurang. Apa kau pernah melihat dokter? Tentu tidak. Ayahku ingin aku mengikuti jalan yang benar. Mana mungkin dia membiarkanku melihatnya? Apa hubungan dokter dengan Vicente? Mungkin. Itu adalah kemitraan. Dokter yang mengurus produksi. Dan Vicente untuk penjualan. Maksudnya, tanpa rumus, tidak ada siapapun bisa membuat es biru yang asli. Yang dijual saat ini adalah tiruan. Kurang lebih begitu. Tapi bahkan tiruan ini jauh lebih baik dari metamfetamin biasa. Untuk para pembeli yang tidak mementingkan kualitas atau permintaan tinggi, bisa saja. Dan rumusnya ada padamu? Tentu saja aku tidak memilikinya. Jika aku memilikinya, pasti sudah kubuka bisnis sendiri sebagai bos. Apakah aku perlu agar Vicente menguasaiku? Begitulah. Tapi bahkan jika kau memilikinya, lebih baik jangan pakai narkoba. Selama kau masih bernapas, jangan sentuh itu. Atau kau akan mati tanpa tahu bagaimana. Kau mengatakan hal yang sama seperti ayahku. Kadang aku berpikir, jika ayahku mengizinkanku berjual narkoba, mungkin aku sudah jadi bos. Rumah mewah, cewek, mobil sport, semuanya akan kumiliki. Apakah aku perlu diburu seperti anjing? Tapi setidaknya sekarang kau hidup. Jika kau jadi pengedar narkoba, mungkin kau akan berakhir di mobil polisi atau mobil jenazah. Dari mana banyak mobil? Sekarang aku bahkan tidak punya sepeda.